Selamat siang dan shalom. Perkenalkan, nama saya Yunita Saratana Robun, NPM 12114201190295. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Saya akan menjelaskan mengenai penyakit CHF atau gagal jantung kongestif beserta dengan asuhan keperawatannya. Demikian videonya. Penyakit kardiovaskular terjadi karena adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung dan stroke merupakan dua penyakit kardiovaskular yang paling banyak dikenal, namun ada juga penyakit kardiovaskular yang lain. Contohnya, gagal jantung kongestif atau CHF. Gagal jantung kongestif merupakan salah satu penyakit jantung, yaitu kegagalan jantung dalam memompa pasokan darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini dikarenakan terjadi kelainan pada otot-otot jantung, sehingga jantung tidak bisa bekerja secara normal. Manifestasinya gabungan dari dekomkordis kiri dan kanan. Yang pertama, kriteria mayor, dyspnea nocturnal proximal atau ortopnea. Yang kedua, peningkatan tekanan vena jugularis. Yang ketiga, ronci basah tidak nyaring. Keempat, kardiomegali. Kelima, edema paru akut. Yang keenam, irama derap. Yang ketujuh, peningkatan vena lebih dari 16 cm. Yang kedelapan, refleks hepatologular. Kriteria minor, edema pergelangan kaki. Yang kedua, batuk melahari. Yang ketiga, dyspnea dan effort. Yang keempat, hepatomegali. Yang kelima, efusi pleura. 6, kapasitas vital berkurang menjadi sepertiga maksimum. Yang ketujuh, takikardi biasanya lebih dari 120 kali per menit. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, toraks, terdiri dari kardiomegali, corakan vesikular meninggal, infiltral pedikal kedua paru, dan efusi pleura. Yang kedua adalah EKG, melihat penyakit yang mendasari, misalnya infark miokard atau aritmia. Pemeriksaan lain, HB elektrolit, ekokardiografi, angiografi, fungsi ginjal, dan fungsi tiroid dilakukan atas indikasi. Penata laksanaan. Yang pertama, meningkatkan oksigenasi, terdiri dari pemberian oksigen, menurunkan konsumsi oksigen atau pembatasan aktivitas, bisa dikatakan istirahat. Yang kedua, memperbaiki kontraksi jantung, terdiri dari mengatasi keadaan yang reversibel seperti tirotoksikosis, miksedema, dan aritmia. Yang berikut adalah digitalisasi, adalah pemberian digoxin. Memperbaiki kontraksi jantung yang berikut adalah menurunkan beban jantung seperti diet rendah garam, diuretika, vasodilator, dan mengeluarkan cairan secara mekanik. Selanjutnya, asuhan keperawatan dari gagal jantung kongestif. Yang pertama, pengertian. Gagal jantung adalah sindrom klinis atau sekumpulan tanda dan gejala yang ditandai oleh sesak nafas dan fatigue atau saat beristirahat atau saat aktivitas yang disebabkan oleh kelainan struktur atau fungsi jantung. CHF atau gagal jantung kongestif adalah suatu kondisi patofisiologi dicirikan adanya bendungan atau kongestif di paru atau sirkulasi sistematik karena jantung tidak mampu memompa darah yang beroksigenasi secara cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan. Etiologi atau penyebab dekompensasi pada gagal jantung sudah ada, yaitu krisis hipertensi, aritmia akut, regularitas valvular atau ruptur chordae tendineae. Yang keempat, miokarditis berat dan akut. Yang kelima, tamponade jantung. Keenam, kardiomiopati pasca melahirkan. Yang ketujuh, sindrom koroner akut. Dan kedelapan, difusi miokard. Yang kesembilan, kelainan fisik. Tanda dan gejala gagal jantung kiri: badan melemah, cepat lemah, berdebar-debar, sesak nafas, batuk, anoreksia, keringat dingin, takikardi paroksimal nokturnal, dyspnea, ronci basah paru, bagian basal, bunyi jantung, dan lain-lain. Gagal jantung kanan: edema tumit dan tungai bawah, hati membesar, nyeri tekan, pembesaran vena jugularis, gangguan gastrointestinal, berat badan bertambah, penambahan cairan badan, edema kaki, perut membuncit. Pada gagal jantung kongestif adalah gejala kedua-duanya. Fisiologi. Jika terjadi gagal jantung,
tubuh mengalami beberapa adaptasi baik pada jantung maupun sistematik. Jika stroke, volume kedua ventrikel berkurang oleh karena penekanan, kontraktilitas atau overload yang sangat meningkat, maka volume dan tekanan pada akhir diastolik dan kedua ruang jantung akan meningkat. Ini akan meningkatkan panjang serabut miokardium akhir diastolik, menimbulkan waktu sistolik menjadi singkat. Jika kondisi ini berlangsung lama, maka terjadi dilatasi ventrikel. Cardiac output pada saat istirahat masih bisa baik, tapi peningkatan tekanan diastolik yang berlangsung lama atau kronik akan dijalarkan ke dalam atrium dan sirkulasi pulmonar dan sirkulasi sistemik. Akhirnya tekanan kapiler akan meningkat yang akan menyebabkan transduksi cairan dan timbul edema paru atau edema sistemik. Penurunan cardiac output, terutama jika berkaitan dengan penurunan tekanan arterial atau penurunan perfusi ginjal, akan mengaktifasi beberapa sistem saraf dan humoral. Peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis akan memacu kontraksi miokardium, frekuensi denyut jantung, dan vena. Perubahan yang terakhir ini mengakibatkan peningkatan volume darah sentral yang selanjutnya meningkatkan pleoad. Meskipun adaptasi-adaptasi ini dirancang untuk meningkatkan cardiac output, adaptasi itu sendiri dapat mengganggu tubuh. Oleh karena itu, takikardi akibat peningkatan kontraktitis miokardium dapat memacu terjadinya iskemia pada pasien-pasien dengan penyakit arteri koroner sebelumnya, dan peningkatan preload dapat memperburuk kongesti pulmoner. Aktivitas sistem saraf simpatis juga akan meningkatkan resistensi perifer. Adaptasi ini dirancang untuk mempertahankan perfusi ke organ-organ vital, tetapi jika aktivitas ini sangat meningkat, maka malah akan menurunkan aliran darah ke ginjal dan jaringan. Pengkajian pada pasien yang pertama, identitas klien. Nama Nyonya S, umur 71 tahun, pekerjaan tani, status perkawinan, kawin, diagnosa medis CHF atau gagal jantung kongestif, tanggal masuk 17 Oktober 2019, tanggal pengkajian 19 Oktober 2019. Riwayat penyakit. Keluhan utama klien mengatakan sesak saat beraktivitas. Riwayat penyakit sekarang, klien mengatakan mulai timbul sesak dan nyeri dada sebelah kiri sejak 5 tahun lalu. 1 tahun belakang, klien mengatakan rasa sesak dan nyeri dada semakin bertambah apabila jika klien melakukan aktivitas fisik. Klien dibawa ke Rumah Sakit Umum Banggil Pasuruan karena mengalami keluhan sesak nafas, nyeri dada tembus ke punggung, kaki bengkak, pusing, mual, dan